Kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya, bab zikir setelah salat. Jadi kita sudah berbicara tentang tasyahud. Mestinya setelah tasyahud dilanjutkan dengan bab zikir aqibus salat. Doa tasyahud dengan salawat atas Nabi mestinya dilanjutkan dengan zikir aqibus salat, tetapi diselani dengan disisipi dengan salat witir. Nah, tidak mengapa. Bab zikir setelah salat. Salam. Kenapa disyariatkan zikir setelah salat? Karena fawaid yang begitu besar dari zikir ini. Di antara fawaid yang bisa kita dapatkan dengan berzikir setelah salat adalah untuk menambal kekurangan yang kita lakukan di dalam salat, sehingga salat kita bisa menjadi sempurna dengan doa-doa tersebut. Dan ini bisa dilakukan bagi orang yang tidak mungkin menyempurnakannya. Jadi contoh, seandainya seseorang di dalam salatnya tidak bisa menyempurnakan salatnya dengan baik, tetapi salatnya sah. Katakanlah dia hanya membaca Al-Fatihah, tidak sempat membaca surat. Tidak sempurna salatnya, artinya salatnya sah, tetapi tidak sempurna seperti yang dia inginkan. Sedangkan dia menjadi seorang makmum, dia hanya mengikuti imam, dan imam terlalu cepat. Salam. Atau sunnah-sunnah yang lain yang ditinggalkan, ya. Atau kekurangan-kekurangan yang lain yang ditinggalkan, yang tidak mempengaruhi keabsahan salat. Nah, ini bisa berdoa setelah salat ini bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di dalam salat kita tersebut. Kemudian juga pada setelah salat ini adalah tempat di mana waktu tersebut adalah waktu yang mustajab. Jadi disarankan kepada ikhwas sekalian, apabila ingin berdoa, gunakanlah kesempatan setelah salat ini untuk berdoa, meminta apapun yang diinginkannya. Setelah berdoa dengan doa yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Dan di sini pelaksanaan doa setelah sholat ini juga merupakan pertanda bahwasanya seseorang harus terus bersemangat di dalam beribadah dan tidak malas. Terlebih kalau kita perhatikan dari doa-doa yang ada dalam doa setelah sholat ini, dipenuhi dengan permintaan kebaikan dan ampunan dari dosa-dosa kita. Dan dahulu para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa apa yang sesungguhnya engkau dengungkan dengan para sahabat yang lain? Aku tidak bisa memahaminya. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Nabi SAW, Inna nas'al Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar wa haulaha nudandim. Kami meminta kepada Allah surga dan dijauhkan dari api neraka, dan di sekitar itu kami berdoa. Jadi bagi yang tidak mampu berdoa dengan doa yang beraneka ragam yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bukannya tidak mempelajari, sudah berusaha mempelajari tapi tidak hafal-hafal, katakanlah. Ya. Maka di sini sesungguhnya isi dan inti dari doa-doa yang diucapkan oleh Nabi SAW dengan para sahabatnya adalah berputar di sekitar dua itu. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'as sauti bidzikri. Jadi di sini hadisnya adalah hadis mauquf. Mauquf kepada siapa? Ibnu Abbas, sahabi. Anna raf'as saut bidzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya mengangkat suara ketika berdoa setelah selesai dari sholatnya,
Yaitu salat wajib adalah sesuatu yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini beliau menceritakan kejadian yang terjadi di zaman Nabi. Ya. Jadi sekalipun hadis ini mauquf, tetapi kejadian ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena termasuk pada bagian hadis. Karena hadis, ta'rif dari hadis sendiri adalah ma uthira 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw aqwalin min aqwalin aw af'alin aw taqririn, ya, aw wasfin, apa ta'rifnya tadi? Ma uthira, apa yang diriwayatkan dari Nabi, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan, kemudian takrir, pembenaran, dan juga wasf. Dan di sini menunjukkan kejadian yang dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik oleh Nabi maupun oleh para sahabatnya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu. Aku mengetahui bahwasannya jamaah telah berakhir, jamaah salat ini telah berakhir dan mereka berpaling dari salatnya. Idza sami'tu, kalau aku mendengar ucapan doa tersebut. Jadi apabila seorang apabila terjadi salat jamaah, keadaan masih tenang, hening, dan yang berbicara hanya satu orang, yaitu imam, itu saja. Terkadang suara yang terdengar hanya pada kalimat amin, tetapi itu pun tidak sekeras yang didengar oleh Ibn Abbas ketika mereka membacakan doa setelah salat. Wa fi lafdhin ma kunna na'rifu inqidha' as-salah salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kami tidak mengetahui akhir dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir, yaitu bacaan zikir yang diucapkan oleh Nabi SAW maupun para sahabatnya. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Hadis ini menceritakan kepada kita bahwasanya Nabi SAW beserta para sahabatnya ketika mereka berzikir tidak tenang, tidak hening, tetapi masing-masing dari mereka mengeluarkan suara. Yang mungkin sekarang jarang sekali di antara kita yang berani mengangkat suara ketika berdoa di akhir sampai imam mengeraskan doanya. Ketahuilah bahwasanya di antara sunnah Nabi SAW adalah membaca doa beserta jamaah yang lain, okay, dengan mengeraskan suara. Terbukti bahwa suara ini terdengar oleh Ibn Abbas, yang mana ketika itu Ibn Abbas hanya mengetahui salat itu berakhir apabila apa? Mendengarkan suara bacaan zikir tersebut diucapkan. Dan di sini ada dua kemungkinan menurut para ulama. Ibn Abbas ketika itu belum balik, masih seorang anak kecil, dan dia berada di luar masjid. Beliau tidak ikut sholat jamaah karena sholat jamaah bagi beliau tidak wajib. Tetapi beliau mengetahui akhir dari sholat yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW adalah dengan pertanda apa? Dengan pertanda mendengar takbir atau zikir yang diucapkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat yang lainnya. Kemungkinan kedua, Ibn Abbas sudah dewasa dan sholat bersama mereka, namun beliau berada di akhir saf. Dan ketika itu tidak ada muballigh, tidak ada apa? Seseorang yang menyampaikan suara sampai ke belakang. Ya, seperti kalau seandainya elektrik mati, biasanya seorang makmum di belakangnya akan mengucapkan Allahu Akbar, mengulang ucapan imam yang di depannya. Imam mengatakan Allahu Akbar, dia mengucapkan Allahu Akbar. Terlebih apabila ada makmum putri, ya, berada di belakang, kalau yang di belakang tidak mengucapkan takbir, maka mereka tidak tahu apa-apa, terlebih apa? Tertutup oleh, ya,
triplek atau tabir ya, hijab. Sehingga mereka tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang terjadi di hadapannya. Maka pernah suatu ketika kita bertanya kepada Syekh Ali Hasan mengenai yang terbaik bagi tempat sholat wanita. Mereka bisa melihat orang yang di depannya. Sehingga bukan hanya mendengar suaranya, tetapi juga bisa melihat orang yang di depannya. Allahumma untuk di ini ada tempat di atas. Ya, para wanita masih bisa melihat orang yang di bawahnya. Sehingga apabila terjadi sesuatu, mereka bisa mengikuti dari gerakan dan sekalipun tidak terdengar suaranya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Apa saja yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sunnahnya membaca zikir setelah salat. Dan ini adalah termasuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan yang kedua, hendaklah doa atau zikir yang diucapkan setelah salat ini dikeraskan, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Wallahu ta'ala a'lam. 38 menit, 57 menit. 57 detik. Apakah kita ingin melanjutkan? Sepertinya sudah mulai panas. Hah? 20 lagi, 20 menit. Masih berani kita lanjutkan? Berani. Baik. Antum, bagaimana yang lain? Bisa saja. Oke. Hadis ini cukup panjang pembahasannya. Soal jawab. Nah, untuk hari terakhir beri keringanan. Iya. Terlebih elektrik mati ya. Jadi terasa sudah malam. Wallahu ta'ala